Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Al-ayah. Amma ba'du, yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak dan Ibu, seluruh jamaah ngaji tauhid Masjid Suciati Saliman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam karunia Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita ke teks kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Melanjutkan mereview sejenak perjumpaan minggu lalu, kita membahas tentang la tablughuhul auham wa la tudrikuhul afham. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dijangkau oleh imajinasi kita, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dicapai oleh pemahaman kita. Kenapa? Karena pemahaman kita itu terbatas. Apa yang dijangkau oleh pemahaman makhluk, oleh pemahaman manusia, itu pasti makhluk. Jadi apapun yang kita jangkau dalam imajinasi kita, sehebat apapun, itu pasti makhluk, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak perlu mengimajinasikan Tuhan, karena tidak akan pernah sampai. Dan juga pertanyaan kemarin, ada pertanyaan di mana Allah, itu irrelevan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertanyaan di mana biasanya menunjukkan tempat, dan pertanyaan di mana itu hanya relevan untuk makhluk. Kalau makhluk, kita manusia, ditanya di mana, itu biasanya kita sedang di masjid, kita sedang di jalan, kita sedang di kantor, atau dimanapun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di dalam ruang, tidak di dalam tempat, tidak di dalam makhluk. Allah tidak di masjid, Allah tidak di Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada di langit, Allah tidak ada di Arsy. Lalu kenapa seperti itu? Karena makhluk, langit makhluk, Arsy makhluk, seluruhnya makhluk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan makhluk untuk eksis. Yang butuh tempat untuk eksis itu adalah makhluk. Kita manusia membutuhkan tempat untuk eksis, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyun 'anil alamin. Lalu juga ada salah satu dalam kitab Hilyatul Aulia, kitab yang sangat indah yang ditulis oleh Imam Abu Naim, salah seorang ulama yang sangat besar dalam sejarah peradaban Islam, dan karyanya hampir dikutip di semua para ulama setelahnya. Beliau mengatakan
dan juga beliau mengatakan min wa fi wa ala la tazuzu 'ala Allah taala. Min artinya di mana, fi di dalam, ala di atas, la tazuju 'ala Allah taala. Itu tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, lau kana min lakana masnu'an. Kalau Allah itu dari, itu berarti Allah Subhanahu wa taala itu masnu', diciptakan. Walau kana fi lakana mahsuran. Kalau Allah Subhanahu wa taala berada di dalam sesuatu, lau kana fi, kalau Allah Subhanahu wa taala fi di dalam, berarti Allah berada di dalam sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala irrelevan, tidak mungkin berada di dalam sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta sesuatu. Allah pencipta alam semesta. Allah tidak membutuhkan alam semesta. Yang membutuhkan alam itu adalah manusia. Kita butuh alam, kita butuh tempat untuk eksis. Laukana ala lakana mahmul. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala di atas, lakana mahmul, berarti ada yang menopang. Naudzubillahi min dzalik. Tidak ada yang menopang Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan makhluk. Yang membutuhkan makhluk adalah makhluk. Kita, eksistensi kita membutuhkan banyak makhluk. Kita butuh makhluk yang namanya oksigen, H2O. Kita membutuhkan air, kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan banyak hal. Butuh pakaian, butuh makhluk-makhluk yang lain untuk eksistensi kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk untuk eksistensi Allah, untuk wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu review perjumpaan kita kemarin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tushbihuhul anam. Dalam teks yang lain, wala yushbihul anam. Jadi dalam kitab klasik itu biasa ada sedikit perbedaan tekstual, tetapi secara substansial tidak ada perbedaan yang signifikan. Wajar kenapa ada perbedaan seperti itu. Kita tahu kitab ini ditulis sekitar 1100 tahun yang lalu. Ini ditulis oleh di abad ketiga Hijriah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi selama 1100 tahun proses transmisi kitab ini, kita tahu dulu belum ada fotokopi, belum ada digital printing, belum ada mesin cetak. Jadi proses mengkopi kitab itu ya dengan ditulis ulang. Pada proses penulisan ulang itu sangat mungkin terjadi perubahan atau kesalahan teknis. Tapi insya Allah sudah saya bandingkan, keduanya tidak ada perbedaan substansial. Wala tushbihul anam atau wala yushbihul anam. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan al-anam. Anam maknahu makhluk. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Apa dalilnya? Dalam suratul Tauhid atau suratul Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Di dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diserupai oleh makhluk, atau tidak mungkin makhluk menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali orang yang terjerumus kepada menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini disebut antropomorfisme. Antropomorfisme atau bahasa Arabnya tashbih atau bahasa lainnya tajsim. Apa itu tashbih? Tashbih itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Atau tajsim. Tajsim itu menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki jisim, memiliki anggota badan. Itu keduanya itu melawan atau tidak sejalan dengan
esensi tauhid. Tauhid apa sih? Tauhid itu artinya farikul qadim minal hadis. Mengesahkan Allah, menauhidkan Allah, membedakan yang qadim yaitu khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan yang hadis, dengan makhluk. Jadi harus membedakan dengan clear, dengan sangat jelas yang mana Allah, yang mana qadim. Ya, tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun. Ingat ya, apapun berarti seluruhnya, baik manusia, malaikat, jin, dan seluruhnya tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya ada orang yang melakukan tajsim atau tasbih. Contohnya seperti apa tasbih itu? Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Misalnya mengimajinasikan Allah Subhanahu wa taala di dalam imajinasi kita, dalam pikiran kita, Allah memiliki anggota badan. Mengandaikan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Wajah, kita manusia punya wajah. Lalu orang yang melakukan tasbih mengimajinasikan Allah memiliki wajah, memiliki mata, memiliki hidung. Lalu mengandaikan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan seperti kita memiliki tangan. Lalu mengandaikan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kaki. Mengandaikan Allah Subhanahu wa taala memiliki janggut lebat. Allah memiliki telinga. Allah duduk di dalam singgasana, di atas singgasana yang megah, yang mewah, yang besar. Itu namanya tasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seluruhnya atau menganggap Allah Subhanahu wa taala berada di atas atau di bawah atau di samping kiri, samping kanan, dan seterusnya. Itu adalah menyerupakan sifat makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Jadi mengimajinasikan seperti itu, tadi ayat tadi jelas, ayatnya clear, jelas. Walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita memilih mengimajinasikan Allah Subhanahu wa taala di dalam pikiran kita? Nah, kenapa bisa terjerumus kepada antropomorfisme atau tasbih atau tajsim tadi? Nah, ini salah satunya adalah karena manusia memiliki intelektualitas, manusia memiliki rasa penasaran secara alamiah. Kita manusia punya rasa penasaran yang sangat tinggi ya, dalam banyak hal. Makanya manusia menjadi makhluk yang paling maju. Hewan itu dari puluhan ribu tahun atau ribuan tahun sampai hari ini sama seperti itu. Dia tidak mengalami perubahan yang berarti. Tapi manusia 1000 tahun dengan hari ini itu mengalami banyak perubahan. Dulu tidak ada yang namanya mikrofon, tidak ada yang namanya lampu, tidak ada yang namanya pesawat terbang. Tapi hari ini ada. Jadi perubahan yang sangat cepat karena kita memiliki rasa penasaran yang tinggi. Akhirnya kita melakukan riset dan melakukan penemuan-penemuan. Nah, ini bakat alamiah rasa penasaran ini juga ternyata membawa manusia ingin mengimajinasikan Tuhan dalam pikirannya. Jadi dia mulai meraba-raba Tuhan itu seperti apa sih dan seterusnya. Nah, mengimajinasikan Tuhan dengan imajinasi kita itu pasti akan terjerumus kepada antropomorfisme dan juga pasti akan melenceng daripada tauhid. Dan apapun dalam imajinasi kita pasti itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga kita bayangkan dalam imajinasi manusia, sekeren apapun sehebat apapun dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita, apapun itu singkirkan, buang jauh-jauh. Nah, sebagian orang dulu menyembah berhala berupa patung, tapi sudah jarang sekarang yang menyembah patung. Kita jangan membuat patung baru di dalam pikiran kita. Jangan menyembah
patung imajinasi kita dan membuat berhala baru dengan imajinasi di dalam pikiran kita. Jangan, hati-hati, itu kita diwanti-wanti oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jangan sampai kita terjebak kepada ini, antropomorfisme. Dan salah satu alasan lainnya adalah terpengaruh oleh kitab-kitab terdahulu. Ada beberapa kitab, misalnya Old Testament, yang menggambarkan Tuhan memang. Tetapi dalam Al-Quran, misalnya dalam Perjanjian Lama, itu ada memang secara teksnya secara clear digambarkan bahwa Tuhan itu berada di atas surga, di dalam surga. Tapi menjadi keyakinan kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak berada di dalam surga. Allah tidak berada di dalam apapun. Kita tahu surga itu adalah makhluk. Allah tidak berada dalam makhluk, tidak berada dalam surga. Poin selanjutnya di poin nomor 10, Bismillahirrahmanirrahim, Hayyun la yamutu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayy. Hayyun itu maha hidup. Artinya hayyun adalah maha hidup. Ia maha hidup kekal, dan juga bukan subjek, bukan zat yang bisa mati. Yang bisa mati itu makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala mustahil mati. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal hayyu la ilaha illa huwa, fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin disifati dengan sifat mati. Dan ini diulang lagi, sebenarnya kan poinnya Imam At-Tahawi ingin menguatkan kembali bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah disifati dengan sifat hidup. Bagaimanapun hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Kita juga manusia memiliki sifat hidup, tetapi berbedanya hidupnya kita butuh makhluk lainnya. Tapi hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak ditopang oleh apapun. Tidak, Allah qiyamuhu bin nafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Seluruh entitas, seluruh makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak membutuhkan apapun, apapun yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bedanya sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Oleh sebagian teologian, ahli kalam seperti Mu'tazilah, mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. As-sifat huwa zat, katanya, kata Mu'tazilah. Sifat itu ya zat Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah memiliki sifat. Ada sifat wajib yang jumlahnya 20, sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat mustahil? Sifat yang tidak mungkin melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Adam, tidak mungkin Allah itu tidak wujud. Mustahil. Lalu ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat yang wenang, yang boleh ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat menciptakan makhluk. Allah boleh menciptakan alam semesta, Allah juga tidak apa-apa ketika tidak ingin menciptakan alam semesta. Ini disebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menciptakan manusia, itu hak Allah. Allah ingin meniadakan seluruh makhluk dalam semesta, juga hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keharusan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencipta makhluk. Nah, ini membuktikan bahwa kita adalah yang butuh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kita sama sekali. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini beribadah kepada Allah, tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah maha sempurna, sudah maha agung, maha mulia. Atau seluruh makhluk, seluruh manusia dan jin dan apapun, malaikat tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak menambah atau tidak membuat tidak mengurangi kemahamuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah makhluk kecil dari jutaan alam semesta ini. Kita adalah satu spesies yang namanya manusia. Kita berada di makhluk yang namanya bumi. Bumi ini bagian dari makhluk lain yang lebih besar, yang namanya galaksi, Bima Sakti atau Milky Way. Dan galaksi kita Bima Sakti ini bagian daripada tata surya lain yang lebih besar lagi. Dan yang lebih besar ada lagi tataran tata surya yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Dan seluruhnya itu adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak patut sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang kalau Allah mau diciptakan kita ada, kalaupun tidak diciptakan tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari itu tidak ada alasan sedikit pun untuk kita membanggakan diri kita di hadapan siapapun, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, jangan pernah kita merasa aku ini hebat, tanpaku orang lain tidak bisa jalan, tidak bisa hidup dan seterusnya. Tidak, seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagian kecil dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah salah satu tujuan dari ngaji tauhid, adalah kita menyadari diri kita, siapa diri kita, dan juga kita belajar mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mengenal Allah, mudah-mudahan insya Allah kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah cinta, rasanya tidak mau jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tidak mau sedikit pun waktu yang kita miliki itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya kita hari ini kalau kita dengan orang yang kita cintai, dengan kekasih hati kita, belahan jiwa kita, dan pengennya dekat terus ya. Rasanya seminggu nggak bertemu, serasa setahun tak berjumpa ya. Nah, bagaimana kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan setelah kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat hidup, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zatnya sendiri, qiyamuhu bin nafsihi, tidak oleh yang lain, tidak dibantu oleh hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibantu oleh yang lain, tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk, tidak ada. Nah, dan sifat hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah. Beda hidup kita. Kita kan hidup kita dilahirkan. Pertama kali dilahirkan kita bayi, lalu tumbuh menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, tua, dan nanti akhirnya meninggal dunia. Tapi hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal, abadi, dan tidak ada awal. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi Allah zat yang maha awal, Allah juga zat yang maha akhir, maha kekal, abadi, dan tidak berubah. Hidupnya Allah tidak berubah. Tidak dari kecil lalu menjadi besar. Itu makhluk
Yang menerima perubahan adalah makhluk. Ingat perjumpaan minggu lalu kita, standar ketuhanan itu minimal harus kita ketahui ya. Itu ada 5 poin yang perlu kita ketahui. Jadi kita mau menemukan, nanti manusia kan aneh-aneh ya, banyak ya. Di Indonesia itu sering sekali ada orang-orang yang mengaku Tuhan ya. Beberapa tahun yang lalu ada orang yang mengaku Tuhan, tapi uniknya itu kadang ada saja pengikutnya. Iya enggak? Ada saja pengikutnya. Itu anehnya luar biasa ya, Masya Allah. Padahal sudah jelas itu manusia juga. Kita tahu manusia memiliki banyak keterbatasan, tapi saya tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Ini menjadi pegangan untuk kita, sehebat apapun dia menjelaskan. Semoga kita tidak berjumpa dengan orang yang mengaku Tuhan. Naudzubillahi min dzalik. Kalaupun ada, kita punya pegangan 5 poin ini. Yang pertama, Tuhan itu pasti kekal tanpa ada awal, pasti abadi tanpa ada akhir, tidak diciptakan, tidak berubah, dan juga tidak sama dengan makhluk. Jadi standar ini ketika menemui atau tidak ada dalam 5 poin ini, pasti itu bukan Tuhan. Jadi sehebat apapun klaim ketuhanan, kalau tidak sesuai dengan standar ini, pasti itu bukan Tuhan. Jadi itu ya, kita ini secara akal maupun secara tekstual ini sangat kokoh, sangat kuat. Jadi tidak mungkin Tuhan itu diciptakan. Kalau diciptakan berarti ada yang lebih sakti dari Tuhan itu. Tidak mungkin Tuhan itu ada awal. Kalau ada awal berarti ada yang membuatnya. Bukan berarti kekal tanpa ada awal. Maksudnya tidak mungkin Tuhan itu memiliki dilahirkan. Saya ulangi, saya lagi takut disalahpahami. Wal awwalu, jadi Allah Subhanahu wa taala itu qadimun bila tidak. Allah kekal tanpa ada awal. Jadi Allah itu zat yang maha kekal. Kekekalannya tidak ada awal. Kalau ada orang mengaku Tuhan lalu ada tidak kekal, pasti itu bukan Tuhan. Dan juga kalau sama dengan makhluk, itu pasti pasti bukan Tuhan. Ada pernah siapa ya namanya, saya pernah dengar itu, yang mengaku Tuhan, tapi manusia itu sama wajahnya dengan kita, memiliki hidung, memiliki mata, memiliki tangan, dan seterusnya. Itu pasti bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin seperti itu. Lalu poin selanjutnya, qayyumun la yanamu. Allah Subhanahu wa taala qayyum la yanamu. Ay qaimun bi nafsihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala abadi dan juga bukanlah zat yang tidur. Jadi yang tidur itu makhluk. Kita tuh kalau kecapean kita tidur, istirahat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidur. Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan yang maha hidup kekal, sumber swamandiri dari segala wujud, tidak mengantuk juga tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau ngantuk, kalau tidur itu pasti bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk. Itu sifat kita manusia. Kalau kecapean kita ngantuk. Kalau kekenyangan juga kita ngantuk. Lapar juga kadang ngantuk ya. Terus ngantuk terus jadinya. Ini kenapa diulang-ulang lagi? Ya ini ingin menguatkan, mentaukidi, menguatkan, mengemphasize, biar tidak ada yang salah paham tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena akidah atau tauhid atau iman itu harus berlandaskan ke sesuatu yang sangat kokoh, sangat kuat.
Nama juga akidah. Apa sih artinya kemarin? Aqada syai', mengikat. Jadi namanya mengikat harus kepada sesuatu yang amat sangat kuat. Kalau mengikat pada sesuatu yang enggak kuat, yaitu khawatir lepas. Jadi akidah juga itu harus mengikat kepada dalil yang sangat kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, juga dalil akli maupun dalil naqli. Kita punya berapa menit lagi? Ya. Dan juga Allah SWT pasti berbeda dengan makhluk. Allah kembali lagi tidak membutuhkan apapun. Allah tidak juga membutuhkan tidur, tidak membutuhkan istirahat. Yang membutuhkan tidur, membutuhkan istirahat adalah makhluk. Dan ketika Allah ngantuk dan tidur itu menunjukkan ketidaksempurnaan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah mengkaji kitab Aqidah Tahawiyah, ngaji tauhid ini, dan mudah-mudahan kita selalu terjaga keimanan kita dan juga selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.